Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat. Jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 34 ayat 1 dan 2. Dikala suka di saat
Kekasih Tuhan, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah 1 ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji-janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dalam pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekatkan kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Pujilah
Janji kami kepada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui, secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah kami. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunan. Seperti sabdanya dalam surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23-24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu dengan rindu kami menantikan pewartaan sabda. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga baik sebagai pewarta maupun sebagai pendengar, kami menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17, mari kita perhatikan bersama-sama, demikian kesaksian akan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, menyimak dengan sungguh-sungguh liturgi kita dalam ibadah ini bertabur kata pelangi. Ada pelangi yang disebut dengan warna-warnanya. Saya punya tebakan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau menurut Bapak Ibu, siapa yang melukis pelangi? Saya. Anak-anak yang mendapatkan tebakan ini biasanya mengatakan yang melukis pelangi itu Tuhan. Ya, memang anak-anak itu saleh dan belum banyak kotoran di kepalanya. Tapi orang-orang dewasa akan menjawab yang melukis pelangi bukan Tuhan. Yang melukis pelangi itu agung. Kalau mau bukti, kita nyanyikan sama-sama. Ayo Pak Ever, kita nyanyikan pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ya kan?
Orang-orang dewasa yang nakal, pelukisnya agung, kalau penciptanya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelangi itu indah, pelangi itu dikagumi. Oleh karena itu kalau ada orang melihat pelangi, pasti orang hatinya senang. Kalau dia sedang mengadakan perjalanan, dia akan berhenti sebentar untuk melihat pelangi itu, mengagumi keindahannya. Itu zaman sekarang. Kalau dalam liturgi kita tadi, pelangi itu setiap warnanya dimaknai, punya maksud tertentu, punya maksud khusus yang baik dan membangun. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita misalnya berandai-andai kita hidup di zaman Nuh, sebelum air bah datang, apakah ketika kita melihat pelangi, kita juga akan punya sukacita, kita juga akan punya kegembiraan, kita juga akan merasa senang dan memperhatikan pelangi itu dengan penuh kegembiraan? Jawabnya belum tentu. Kenapa belum tentu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang zaman dulu kan masih sangat sederhana, masih sangat tradisional. Mari kita perhatikan bagaimana bentuk pelangi itu. Bentuk pelangi itu setengah lingkaran. Kalau diperhatikan dengan imajinasi, maka bentuk pelangi itu seperti busur. Seperti busur panah. Jadi kalau orang zaman dulu melihat pelangi itu, anak-anak melihatnya, lalu orang tuanya melihat, barangkali orang tuanya akan mengatakan, ayo masuk dalam rumah, nanti kamu celaka. Kok celaka? Iya. Karena ketika melihat pelangi itu seperti melihat Tuhan yang sedang membawa busurnya, sedang berburu, siap mencari orang-orang berdosa hendak dibinasakan. Jadi pelangi itu menjadi ancaman karena itu busur Tuhan yang siap membinasakan orang-orang yang berdosa. Itu zaman dulu, zaman sebelum Nuh mengalami air bah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ketika air bah itu tiba, ketika air bah itu kemudian melenyapkan semua makhluk di bumi, tentu saja kecuali Nuh dan binatang-binatang ternak dan binatang liar sepasang-sepasang yang selamat karena masuk dalam bahtera. Pertanyaannya, kenapa Nuh, keluarganya dan binatang-binatang itu diselamatkan? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu dikisahkan manusia hidup berkajang dalam dosa. Semua manusia, hanya ada satu keluarga yang hidup saleh dan setia di hadapan Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Ini keluarga yang luar biasa. Kenapa? Karena sekitarnya semuanya berdosa, semuanya membelakangi Tuhan, tapi hanya satu keluarga ini yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau dosa itu sudah dilakukan secara berjamaah, kalau dosa itu dilakukan secara bersama-sama, maka kalau ada sedikit orang atau bahkan satu orang, dia akan mengikuti yang banyak itu. Dia akan mengikuti yang berjamaah itu. Meskipun orang itu benar, tapi kalau sendirian, rasa-rasanya menjadi aneh. Saya selalu memakai contoh ini. Di belakang kampus UNS itu ada lampu merah. Betul? Ada lampu merah. Coba Bapak Ibu, kalau lampunya pas merah dari arah STSI, dari arah isi, Bapak Ibu berhenti. Apa yang akan terjadi? Mungkin malah ditabrak sama yang lain. Kenapa? Karena yang lain jalan terus meskipun lampunya merah. Jadi kalau orang benar sendirian itu dalam kehidupan kita sekarang, biasanya kemudian disingkiri atau biasanya kemudian malah menjadi celaka. Tapi keluarga Nuh ini istimewa. Di tengah-tengah dunia yang berkacang dosa, mereka tetap soleh, mereka tetap setia kepada Tuhan, sehingga kemudian Tuhan menyelamatkan mereka. Semua pasti sudah hafal kisahnya. Tuhan memerintahkan mereka membuat bahtera yang besar, lalu masuk ke dalam bahtera itu, dan kemudian turun hujan deras dan air bah melanda seluruh bumi. Ketika Nuh membuat bahtera itu pun dia ditertawakan oleh orang banyak. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah surut airnya. Semua makhluk di bumi lenyap kecuali yang masuk dalam bahtera Nuh itu. Kita perhatikan, ketika manusia berbuat dosa,
Ketika manusia melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang menerima akibatnya bukan hanya manusia. Yang menerima akibatnya bukan hanya manusia, tapi juga alam, juga lingkungan, juga makhluk yang lain. Sehingga semuanya kemudian dibinasakan oleh Allah sebagai hukuman. Tetapi sekarang ketika semuanya sudah surut, Allah membuat sebuah perjanjian dengan Nuh dan keluarganya, dengan seluruh makhluk. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya, Allah tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Tidak ada makhluk hidup yang dibinasakan dengan air bah. Bumi yang semula berkacang dalam dosa sekarang dibaharui Allah, karena kehidupan di bumi dimulai dengan kehidupan keluarga Nuh yang saleh, yang berkenan bagi Tuhan, yang kudus, yang setia dengan Tuhan, dan sepasang binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Yang berdosa dihilangkan semuanya, mulai babak baru sebuah keluarga yang bernama keluarga Nuh. Dan Allah berjanji tidak akan menghukum lagi dengan air bah yang membinasakan seluruh makhluk. Janji itu kemudian diteguhkan dengan sebuah tanda. Tandanya apa? Tandanya Allah akan memasang busurnya di awan. Allah memasang pelangi di awan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dengan penggambaran modern kira-kira begini. Ada seorang pemain sepak bola yang memutuskan untuk pensiun. Lalu dia mengatakan pada wartawan, mulai bulan depan saya akan menggantung sepatu. Sepatu saya sudah saya gantungkan, saya cantelkan, sehingga tidak lagi saya pergunakan untuk bermain sepak bola. Kira-kira begitu. Tuhan juga mengatakan pada Nuh, kira-kira sekarang busurku sudah aku cantelkan di awan. Jadi aku tidak akan lagi memburu orang-orang berdosa dan membinasakannya. Tidak akan menggunakan air bah untuk membinasakan bumi. Kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orde yang berbeda, ada masa yang berbeda. Kalau masa sebelumnya itu masa perburuan Tuhan dengan busurnya yang berdosa dilenyapkan, dibinasakan. Sekarang orde yang baru, masa yang baru. Tuhan menggantungkan busurnya, Tuhan memberikan janjinya, tahun rahmat dimulai. Bukan lagi tahun perburuan untuk membinasakan orang-orang yang berdosa. Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa sehingga pelangi yang sebelumnya ditakuti karena menjadi simbol pembinasaan, sekarang menjadi simbol dari rahmat Tuhan. Janji untuk menyelamatkan manusia, janji untuk tidak lagi menghukum, dinyatakan oleh Tuhan. Luar biasa janji Tuhan, luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan bagi manusia. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya janji tentu bukan hanya satu pihak. Kalau ada sepasang mempelai yang kemudian berdiri di altar lalu ditanya, apakah engkau bersedia saling menerima sebagai suami istri? Lalu yang laki-laki mengatakan ya dengan segenap hati. Lalu yang perempuan, Pak Pendeta, pikir-pikir dulu. Janji pernikahan tidak akan terjadi. Janji itu kedua belah pihak. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan menghukum lagi, lalu Tuhan memberikan tanda pelangi di atas langit, maka sekarang ada sesuatu yang mesti dikerjakan oleh manusia. Ada sesuatu yang ditanggung jawab manusia. Tanggung jawabnya adalah jangan lagi hidup berkacang dalam dosa. Jangan lagi hidup membelakangi Allah. Jangan lagi hidup tidak seturut dengan kehendak Allah. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam terang. Hiduplah dalam firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belum lama di Kalimantan ada banjir besar yang menghanyutkan banyak bangunan, yang menelan banyak korban. Orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Kalimantan yang banyak hutannya itu bisa mengalami banjir bandang seperti itu? Tapi orang kemudian segera memeriksa, benarkah Kalimantan itu banyak hutannya?
Atau orang kemudian bertanya, loh katanya Tuhan tidak membinasakan bumi dengan air bah. Betul, Tuhan tidak membinasakan bumi dengan air bah. Lalu kenapa banjirnya datang? Ternyata ketika diperiksa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hutan-hutan Kalimantan itu sudah gundul atau sudah berubah menjadi hutan sawit. Kalau pegiat lingkungan hidup pasti mengatakan sawit itu bukan hutan. Ada sesuatu yang tidak dikerjakan oleh manusia. Tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak memelihara lingkungan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tidak merawatnya dengan baik. Atau kalau kemudian kita bertanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bumi mengalami pandemi COVID-19? Apa ini datangnya dari Tuhan untuk membinasakan manusia, untuk membinasakan orang berdosa? Kalau saya berpegangan pada apa yang Tuhan janjikan dalam kisah Nuh ini, Tuhan tidak akan lagi membinasakan manusia, sebab yang Tuhan berikan sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Barangkali memang cara hidup manusia, barangkali memang sikap manusia yang tidak bertanggung jawab. Maksud saya bukan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus ini sengaja dibuat untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Tidak. Saya membayangkan misalnya manusia melakukan sesuatu dengan kemajuan teknologi lalu terjadi kecelakaan. Misalnya reaktor nuklir yang kemudian rusak, yang kemudian meledak lalu ada kebocoran zat-zat radioaktif. Makhluk-makhluk yang terpapar itu pasti kemudian akan berjuang untuk hidup, untuk survive. Dan ketika mereka berjuang, mereka mengalami perubahan-perubahan yang pada akhirnya bisa saja menjadi virus-virus yang kemudian merusak manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya kita harus mengatakan kalau sekarang ini kehidupan kita diancam oleh berbagai-bagai bahaya. Itu bukan pekerjaan Tuhan yang tidak membinasakan kita, tetapi itu kelalaian kita sebagai manusia yang tidak melakukan kehendak Tuhan dengan seutuh-utuhnya, dengan kesetiaan. Meskipun Tuhan juga bisa menganyam rancangannya dengan cara seperti itu, supaya kita diingatkan. Bukankah dengan pandemi COVID-19 ini kemudian kita dipaksa untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang sesungguhnya baik, kehidupan yang sesungguhnya sehat, yang sebelumnya kita tidak membayangkan kita harus melakukannya. Dulu disuruh cuci tangan saja susahnya setengah mati. Sekarang gak cuma cuci tangan, banyak yang sehari mandi 4 kali. Disuruh pakai masker susahnya minta ampun, tapi sekarang nggak disuruh pakai masker. Kalau lihat orang lain nggak pakai masker, kecuali kalau tugas khusus seperti saya, marah, kamu membahayakan orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengingat janji Tuhan kepada Nuh yang juga diberikan kepada kita. Allah tidak akan lagi membinasakan bumi, sebab Ia memulai tahun yang baru sebagai tahun rahmat untuk kita semuanya. Oleh karena itu marilah kita mengerjakan bagian kita. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada seluruh alam, kepada seluruh umat manusia. Itulah bagian kita, supaya perjanjian Tuhan itu jadi, supaya perjanjian itu berlaku atas kehidupan kita. Kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, karena kita semua percaya bahwa kita punya pengharapan yang baru dalam janji yang Tuhan nyatakan kepada Nuh dan janji yang juga Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh, kita merenungkan sabda Tuhan ini.
Saat teduh cukup, kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kasih Tuhan, marilah bersama-sama kita tunduk, kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur menerima kesaksian akan janji yang Tuhan berikan kepada Nuh, kepada seluruh ciptaan, dan kami percaya juga Tuhan berikan pada kami sekalian, bahwa Engkau tidak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah, bahwa Engkau memulai orde yang baru, tatanan yang baru, bukan lagi penghukuman, tetapi kemurahan hati, kasih setia dan rahmat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah, kami pegang janji-Mu, dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami juga dapat mengerjakan bagian kami dalam janji itu, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup kudus, tidak bercela, tidak hidup dalam kegelapan dan dosa, sebaliknya hidup dalam terang firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu, dan kami mohon perlengkapilah kami dengan berkat-berkat yang memungkinkan kami untuk melakukan semuanya itu dengan baik. Berilah kami kesehatan yang baik. Dan karena itu kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terbaring, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon supaya kami dimampukan untuk menjaga kesehatan pemberian Tuhan itu. Berikanlah kepada kami rezeki yang cukup bahkan melimpah melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami dengan hati yang penuh iman, hati yang penuh kasih dan melimpah dengan syukur, hati yang senantiasa sukacita menerima siapapun juga, terlebih orang-orang yang berkekurangan, yang meminta pertolongan dan bantuan kepada kami. Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk kehidupan keluarga Kristen, terkhusus di GKJ Karanganyar ini. Tuhan berkati dengan kebahagiaan, Tuhan berkati dengan sukacita. Jika mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang berat apapun penyebabnya, Tuhan yang berkenan menopang dan menolong mereka, mengangkat pergumulan mereka sehingga hanya damai sejahtera dan kebahagiaan saja yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya GKJ Karanganyar tempat kami bersama-sama bersekutu. Tuhan bangun persekutuan kami, Tuhan bangun iman kami, bahkan Tuhan izinkan kami terutama ya Tuhan, supaya kami boleh mewartakan Injil Tuhan dimanapun kami berada, dan kehidupan kami menjadi tanda dari kerajaan-Mu yang hadir di atas dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia, supaya kami dapat bergandengan tangan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang takut akan Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati mereka yang telah dipercaya untuk melakukan tugas-tugasnya, terutama para tenaga kesehatan yang berada di garda paling depan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan ketabahan, berikan hikmat, supaya dengan perantaraan mereka, oleh pertolongan Tuhan, kami boleh mengatasi pandemi ini dan kehidupan kami dipulihkan kembali seperti Tuhan memulihkan kehidupan Nuh dan seluruh ciptaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Apakah
Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus, bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, puji dan sembah syukur atas berkat dan nikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sekarang waktunya kami untuk mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan, untuk kami persembahkan kembali kepadamu.
Kami mengumpulkan persembahan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tolong Tuhan kuduskan dan layakkan persembahan kami. Dan kami ya Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan kehidupan kami untuk-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai ungkapan cinta kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku dalam tubuh yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Sebalik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Dan jalanilah hidup dengan setia pada janji Tuhan, tetaplah setia pada Tuhan Allah Penyelamat, dan janji setia untuk menjaga kelestarian alam. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.